Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, selamat siang kepada Bapak Aris, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintahan, beserta seluruh teman-teman kelas yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya dari kelompok 7 akan membawakan materi 8 terkait akuntansi kewajiban dan ekuitas dana. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada saya sendiri, Putu Arwidi Saputra, NIM 2217051069. Kemudian rekan saya, Nimade Putri Suryantini dengan NIM 2217051056. Dan Niputu Irma Putrianti dengan NIM 2217051169. Baik, pada bab ini ada dua pembahasan besar yang akan kita bahas, yakni terkait kewajiban dan juga ekuitas saham. Baik, sebelum masuk ke materi, di dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi di saat ini, penting bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi keuangannya. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mengambil langkah tepat untuk menerbitkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, di mana ini menggantikan peraturan sebelumnya, yakni PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pemberlakuan PP ini tidak hanya sekedar administratif, melainkan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas laporan keuangan entitas pemerintah di Indonesia. Baik, pembahasan yang pertama adalah kewajiban. Jadi, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban kepada pemilik di masa depan dengan mengorbankan aset. Adapun tiga karakteristik dari kewajiban atau utang adalah yang pertama, entitas mempunyai kewajiban masa kini. Kemudian yang kedua, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Dan yang ketiga, kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Dalam konteks pemerintahan ini, kewajiban itu muncul antara lain karena yang pertama, penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kemudian yang berikutnya, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Dan kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Adapun kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh temponya itu dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, beberapa kewajiban jangka pendek itu seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai, kemudian bunga pinjaman, kemudian utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, bagian lancar utang jangka panjang, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Sedangkan klasifikasi yang kedua, yakni kewajiban jangka panjang, adalah kewajiban yang jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan semenjak tanggal pelaporan. Ada juga beberapa kewajiban yang jatuh temponya itu dalam waktu kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang jika ia memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu aslinya itu lebih dari 12 bulan. Kemudian yang kedua, entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Kemudian yang terakhir, maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran kewajiban. Menurut PSAP nomor 9, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dapat dari 4 sebab, yaitu yang pertama, transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction.
Transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Yang kedua adalah transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction, yaitu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam satu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Untuk transaksi tanpa pertukaran, kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang ketiga adalah kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government-related events, yaitu kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Yang terakhir yaitu kejadian yang diakui pemerintah atau government action-like event, yaitu kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan merespon kejadian tersebut. Next slide. Selanjutnya adalah nilai yang digunakan sebagai dasar pengukuran dan pencatatan kewajiban pemerintah pada umumnya adalah nilai nominal. Untuk yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek, di mana untuk kewajiban jangka pendek, klasifikasi yang pertama yaitu utang perhitungan fisik ketiga atau PFK, di mana pada akhir periode saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Di mana pencatatannya adalah seperti yang tertera pada slide, yaitu yang pertama debit belanja gaji, kemudian kredit kas, debit kas, dan kredit utang PFK. Selanjutnya adalah pencatatan utang bunga. Utang bunga atau utang jangka panjang pemerintah harus dicatat sebesar gaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Bunga yang dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Yaitu pencatatannya seperti yang tertera pada slide. Yang pertama, pada saat pengakuan bunga, yang dicatat adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek di debit dan utang bunga di kredit. Selanjutnya adalah saat pembayaran bunga, yaitu yang dicatat belanja bunga di debit, kas di kredit, utang bunga di debit, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran jangka pendek di kredit. Selanjutnya adalah bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, di mana pencatatannya adalah debit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, kemudian kredit bagian lancar utang dalam negeri, debit utang dalam negeri, dan kredit dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Adapun kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu semua jenis utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang tidak termasuk dalam kategori yang ada tadi, seperti biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai penyajian dan juga pengungkapan kewajiban. Nah, kewajiban pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, harus disajikan dalam neraca sesuai dengan klasifikasinya. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi-informasi terkait kewajiban pemerintah yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah yang pertama, yaitu ada jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua itu ada jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Selanjutnya itu ada bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat yaitu ada konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Selanjutnya itu ada perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman,
pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Untuk selanjutnya yaitu ada jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir yaitu ada biaya pinjaman yang meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, dan juga tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai ekuitas dana. Definisi ekuitas dana itu sendiri merupakan simbol ownership atau kepemilikan dalam suatu entitas. Ekuitas dana ini dalam akuntansi pemerintahan sama dengan istilah fund balance dalam akuntansi sektor publik. Nah, secara teoritis, ekuitas dana menunjukkan ketersediaan fund atau sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan ekuitas dana sebagai kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan juga kewajiban pemerintah. Selanjutnya itu ada klasifikasi ekuitas dana. Klasifikasi ekuitas dana bergantung pada basis akuntansi yang digunakan. Pada pencatatan yang dilakukan entitas yang menggunakan basis kas didasarkan pada penerimaan ataupun pengeluaran kas. Fokus pengukurannya adalah kas. Ekuitas dana dalam neraca yang disusun dengan basis kas pasti menggambarkan nilai kas yang dimiliki. Sebaliknya, pada entitas yang menggunakan basis akrual, ekuitas dana yang menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya, dan ekuitas dana yang mempresentasikan bukan hanya sumber daya yang bersifat jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Dalam basis kas modifikasi, ekuitas dana yang dibentuk oleh transaksi pelaksanaan anggaran adalah ekuitas dana yang berbasis kas, akan tetapi basis kas modifikasi ini menuntut neraca untuk menyajikan informasi jangka panjang, sehingga dilakukan penyesuaian untuk memasukkan nilai sumber daya baik yang current maupun non-current. Nah, dalam standar akuntansi pemerintah terdapat 3 kelompok ekuitas dana. Yang pertama itu ada ekuitas dana lancar, di mana merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Contoh dari ekuitas dana lancar ini antara lain yaitu sisa lebih perhitungan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Yang kedua itu ada ekuitas dana investasi, di mana ekuitas dana investasi ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non-lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu ada ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya dari ketiga kelompok ekuitas dana tersebut yang merupakan hasil transaksi adalah kas atau sisa lebih perhitungan anggaran. Next slide. Baik, di slide sudah ditampilkan laporan perubahan ekuitas dana. Jadi, berikut merupakan contoh format statement of change in net asset atau equity yang diberikan oleh IPSAS, di mana laporan tersebut dapat dipersamakan dengan laporan perubahan ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni.